Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga dosen pembimbing. Saya ucapkan dan juga puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Samini Dayerdo yang pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini, yaitu Juan Kamaloniam, yang akan mempresentasikan terkait analisis implementasi Virtual Private Network atau VPN dalam meningkatkan keamanan jaringan WiFi publik. Baik, tanpa berlama-lama, untuk presentasi akan saya serahkan kepada presenter. Baik, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Juan Kamaloniam Khairul Abrar dengan nomor 231506108. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis implementasi Virtual Private Network atau VPN dalam meningkatkan keamanan jaringan di WiFi publik. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu ada permasalahan utamanya itu penggunaan WiFi publik meningkat pesat, tetapi membawa resiko yaitu penyadapan data, injeksi konten berbahaya seperti malware dan akses tidak sah. Kemudian ada serangan umumnya itu ada man in the middle atau MITM, itu seperti perantara di antara server dan juga user device. Kemudian ada packet sniffing, ada brute force dan evil twin attack. Lalu solusi singkatnya di sini itu menggunakan VPN yang mengenkripsi lalu lintas, lalu membentuk tunnel sehingga mencegah penyadapan dan pengubahan paket oleh pihak ketiga. Rumusan masalahnya sendiri yaitu penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan penelitian yang terfokus untuk menilai keamanan WiFi publik dan peran VPN sendiri terhadap keamanan jaringan di WiFi publik ini. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat ketahanan WiFi publik atau VPN. Yang kedua, seberapa efektif VPN mencegah MITM, packet sniffing dan brute force. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan keamanan sebelum dan sesudah penerapan VPN terhadap jaringan WiFi publik tersebut. Dan yang terakhir itu ada protokol VPN mana yang lebih optimal. Karena di sini saya menggunakan 2 protokol VPN yaitu OpenVPN dan Webworld. Untuk tujuan penelitiannya sendiri di sini ada identifikasi kerentanan, yaitu memetakan titik lemah pada WiFi publik yang memungkinkan eksfiltrasi data. Lalu ada analisis efektivitas VPN yaitu menguji kemampuan VPN menahan berbagai serangan jaringan-jaringan nyata seperti ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi. Lalu ada perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan dan atau tidak menggunakan VPN, yaitu kuantitatif membandingkan tingkat keberhasilan serangan dan metrik performa. Dan yang terakhir ada evaluasi protokol yang menentukan trade-off keamanan versus performa antara OpenVPN dan Webworld. Tanda selanjutnya sini ada prinsip keamanan jaringan atau CIA, isinya itu confidentiality yaitu melindungi rahasia data. Yang kedua ada integrity atau integritas yang menjamin data tidak dimodifikasi tanpa izin pihak yang berwenang. Lalu ada availability yaitu menjaga layanan tetap dapat diakses oleh pengguna sah atau pengguna jaringan WiFi publik tersebut. Jadi ada apa itu VPN? VPN sendiri membentuk tunnel atau transkripsi antara klien dan server VPN sehingga lalu lintas tidak dapat dibaca oleh penyerang di jaringan lokal. Kemudian di sini protokol VPN yang dianalisis. Di sini saya menggunakan 2 protokol yaitu OpenVPN dan WireGuard. Di sini OpenVPN kelebihannya sangat aman, matang dan teruji, mendukung SSL dan TLS dan berbagai opsi autentikasi, kompatibilitasnya luas. Namun di sini kekurangan OpenVPN yaitu kompleks konfigurasi atau susah dikalibrasi sehingga penggunanya sendiri mungkin sedikit sulit untuk pengguna awam. Lalu performa atau latensinya bisa lebih tinggi sehingga menyebabkan lag terhadap jaringannya. Lalu yang kedua saya menggunakan WireGuard. Dalam kelebihannya arsitekturnya sangat sederhana dan cepat, latensinya rendah dan implementasinya mudah pada tunnel dan NAT. Kekurangannya sendiri yaitu lebih baru ada opsi dan audit keamanan relatif lebih sedikit sehingga mungkin keamanannya kurang dari OpenVPN dan manajemen kuncinya berbeda dengan model SSL atau TLS tradisional seperti OpenVPN.
sini ada topologi network testingnya. Karena di sini ada victim device atau perangkat korbannya yang connect dengan VPN ataupun tidak. Lalu di sini ada protokolnya yaitu VPN server seperti tadi, yaitu ada VPN maupun WireGuard. Dan yang di sini ada measurement server, itu mengkoleksi traffic data dan data-data yang klik matriksnya. Lalu ada di sana ada timer yang menggunakan WiFi public yang sama seperti device korban. Metodologi dan toolsnya di sini jenis penelitiannya itu eksperimental kuantitatif, yaitu mengukur keberhasilan serangan dengan metode performa. Lalu pendekatannya itu penetration testing terkontrol pada skenario WiFi public. Dengan tools utamanya itu Kali Linux, Metasploit, Betterweb, dan WhatsApp, Hasket untuk brute force, Hyper-3 Throughput, dan protokol VPN itu OpenVPN dan WireGuard untuk konfigurasi eksperimen. Untuk selanjutnya itu variabel dan parameter pengujian. Yang pertama ini tingkat keamanan jaringan. Penelitian ini mengukur apakah serangan berhasil atau tidak ketika VPN sedang digunakan. Serangan yang diuji sendiri itu saya menggunakan 3, itu man in the middle atau MITM, itu seperti perantara antara penyerang dan device public tadi atau device korban. Lalu ada paket sniping dan brute force. Yang kedua ada kinerja jaringan. Selain keamanan, penelitian juga mengukur pengaruh VPN terhadap kecepatan internet atau latensi tadi. Itu parameter yang diuji itu throughput atau kecepatan transfer data, dan latensi waktu respon jaringan, dan paket loss atau data yang hilang saat transmisi atau link sebenarnya tadi. Di sini untuk throughput dan latensi itu setiap protokol memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti tadi OpenVPN latensinya lebih lama namun dia lebih aman, sedangkan WireGuard-nya itu dia lebih cepat namun kurang aman dari OpenVPN. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan dan hipotesis, juga rekomendasinya. Pertama hipotesis, yang pertama itu ada WiFi public tanpa VPN itu sangat rentan terhadap serangan seperti yang tadi 3 serangan yang dicoba tadi. Kemudian hipotesis kedua, VPN mengurangi keberhasilan serangan secara signifikan. Dan yang ketiga itu ada trade-off keamanan performa antara OpenVPN dan WireGuard. Untuk harapan dan rekomendasinya sendiri itu hasil yang diharapkan untuk protokol VPN, pengguna WiFi publik dan pedoman konfigurasi bagi institusi. Direkomendasikan adopsi VPN bagi fasilitas publik seperti kampus, kafe, dan bandara, dan petunjuk konfigurasi sederhana untuk meminimalkan overhead performa. Langkah selanjutnya itu bisa melaksanakan eksperimen lapangan dan analisis statistik yang lebih besar, dan mempublikasikan temuan dan guideline konfigurasi agar orang-orang juga dapat terpelajar dari analisis ini. Dan yang terakhir itu evaluasi aspek usability dan adopsi pengguna. Baik, sekian saja presentasi saya. Saya serahkan ke moderator selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari presenter saya di Kapal William, yaitu mempresentasikan tentang terkait virtual private network, analisis implementasi VPN dalam tingkat keamanan jaringan WiFi public. Sekian presentasi dari dia. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dari saya mengucapkan